Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan senair, apa kabar Anda semua hari ini? Semoga keadaan kita pada hari ini jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Dan hari ini kita bisa mengisi waktu-waktu kita, kesempatan kita dengan berbagai karya, kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, sehingga kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita dapat merasakan buah dari kebaikan-kebaikan tersebut. Dalam kesempatan yang lalu kita telah ngomongin atau membicarakan tentang tarbiyah sebagai sebuah istilah yang pokok dan utama dalam dunia pendidikan. Tidak afdal rasanya kalau kita juga tidak ngomongin tandemnya ataupun pasangannya yang dikenal dengan istilah tasfiyah. Sehingga ada konsep yang dikembangkan dalam disiplin ilmu pendidikan Islam yang dikenal dengan konsep tasfiyah wa tarbiyah. Apa dan bagaimana konsep tersebut? Mari kita ikuti ulasan singkat berikut ini. Sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan setanah air. Konsep tasfiyah dan tarbiyah dikembangkan atau pertama kali digulirkan, demikian sebagian pakar pendidikan mengatakannya, oleh seorang imam ahli hadis pada abad modern kita saat ini. Beliau adalah Al-Imam Al-Muhaddis Fadilat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dalam sebuah dialog yang disiarkan dalam platform media YouTube di bulan Juli tahun 1997 yang lalu, dalam salah satu rangkaian kajian para masyayikh yang dikenal dengan Silsilatul Huda wan Nur di edisi 750, beliau mengungkapkan konsep ini dalam salah satu rangkaian kajian beliau yang diberi judul At-Tauhid Awalan. Secara lengkapnya beliau mengatakan begini. Saya akan bacakan salinannya. Qala Al-Imam Al-Muhaddis Fadilat Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, walidzalika nahnu nudandinu abadan wa nurakkis daiman haula an-nuqtatain al-asasiyatain allataini huma qa'idatut taghyir al-haq wa huma at-tasfiyah wa tarbiyah. Fala budda min al-amrayn ma'an, at-tasfiyah wa at-tarbiyah. Fa in kana hunaka naw'un min at-tasfiyah fi baladin fa huwa fil aqidah, wa hadha yajidu dhatuhu ya'tabiru amalan kabiran wa aziman an yuhaddisa fi juz'in
minal mustama' al-islami al-kabir, a'ni sya'ban min asy'ub. Amma al-ibadatu fatahtaju ila an tatakhallas min al-mazhabiyyah at-tayyiqah wal amal ala ruju' ila as-sunnah as-sahihah. Faqad yakunu hunaka ulama ajilla fahimu al-islam fahman sahihan min kulli jawanib, lakinni la a'taqid anna fardan aw isnain aw thalatha aw ashara aw 20 yumkinuhum an yakumu biwajib at-tasfiyah, tasfiyatul islam min kulli ma dakhala fih, sawa'an fil aqidah aw al-ibadah aw as-suluk. Innahu la yastati' an yanhadha bihadzal wajib afradun qalilun yaqumuna bitasfiyati ma 'alliqa bihi min kulli dakhilin wa yurabbu min hawlihim tarbiyatan sahihatan salimatan, fatasbiyatu wa tarbiyatul an mafqudatan. Terjemahnya kurang lebih seperti ini. Oleh karena itu kami senantiasa mendengungkan dan selalu memfokuskan pembicaraan atau pembahasan di sekitar 2 poin yang sangat utama. Keduanya itu adalah merupakan tiang perubahan yang benar. Keduanya adalah at-tasfiyah wa at-tarbiyah. Keduanya harus beriringan secara bersamaan, yaitu at-tasfiyah wa at-tarbiyah. Apabila di sana ada satu bentuk proses tasfiyah di sebuah negeri dari negeri-negeri kaum muslimin dalam hal akidah, maka hal tersebut merupakan satu amalan yang sangat besar, agung lagi mulia, di mana kita mendapati satu bagian dari tatanan masyarakat kaum muslimin yang sangat luas. Yang aku maksudkan adalah salah satu bangsa dari negeri-negeri kaum muslimin. Sementara dalam aspek ibadah, maka ia membutuhkan satu bentuk pemurnian dari fanatisme mazhab yang sempit. Seharusnya dalam hal ini kita kembali kepada sunnah yang sahih. Sungguh di sana kita dapati banyak para ulama-ulama yang mulia, yang mana mereka memahami betul hakikat agama Islam dengan pemahaman yang sahih dari berbagai sisinya. Akan tetapi aku tidak yakin bahwa ada di antara mereka satu orang, 2, 3, 10 ataupun 20 orang dari mereka yang menegakkan kewajiban at-tasfiyah ini, yakni tasfiyah, pemurnian agama Islam dari setiap hal, setiap yang menyusup ke dalamnya, baik dalam aspek akidahnya, ibadahnya, atau juga akhlak dan perilakunya. Karena sesungguhnya tidak akan sanggup mampu untuk bangkit
menegakkan kewajiban ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang jumlahnya sangat sedikit. Mampu menegakkan kewajiban tasfiyah ini, pemurnian dan pembersihan agama Islam ini dari berbagai hal yang disusupi ke dalamnya. Lalu kemudian aku juga tidak yakin kalau mereka sanggup untuk menegakkan proses tarbiyah dengan proses yang benar dan yang lurus. Maka tasfiyah dan tarbiyah pada zaman kita sekarang ini adalah dua hal yang telah hilang. Sahabat Nurul Bait yang berbahagia, saudara sebangsa dan tanah air, opini dan konsep yang beliau tawarkan kepada kita dilatar belakangi oleh sebuah pertanyaan yang disodorkan pada beliau tentang fenomena yang terjadi di banyak negeri-negeri kaum muslimin saat ini, yang mana keadaan kita kaum muslimin saat ini berada di titik yang paling rendah, dimarginalkan, dalam titik yang paling nadir dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam kancah dunia internasional, dalam berbagai aspeknya, politiknya, ekonominya, kemudian budayanya, lalu sosialnya, pendidikannya, yang terpenting lagi adalah peradabannya. Kita berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Lalu apa konsep yang seharusnya dijalankan oleh kaum muslimin untuk bangkit dari keterpurukan seperti itu? Lalu beliau menawarkan konsep ini, at-tasfiyah wa at-tarbiyah. Apa yang dimaksud dengan at-tasfiyah? At-tasfiyah berasal dari akar kata sofa, artinya adalah jernih, sesuatu yang jernih, yang bersih, yang murni. Maka dapat kita katakan bahwa at-tasfiyah adalah satu proses pemurnian, satu proses pembersihan dan penjernihan. Sedangkan tarbiyah sudah kita singgung dalam ulasan sebelumnya, yaitu sebuah proses pendidikan dalam menanamkan dan menumbuh kembangkan potensi-potensi, bakat-bakat, fitrah-fitrah, nilai-nilai yang baik untuk ditumbuhkan, untuk dikembangkan secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, sampai pada batas kesempurnaannya. Beliau tawarkan konsep tasfiyah ini karena tidak boleh dipisahkan dari proses tarbiyah. Kita tidak akan sanggup, tidak akan mampu melakukan proses tarbiyah dengan sebaik-baiknya, lalu menghasilkan buah yang sebaik-baiknya manakala tasfiyah ini tidak dilakukan sebelumnya. Sejatinya proses tasfiyah dilakukan sebelum tarbiyah. Diumpamakan seperti halnya kita hendak membangun sebuah rumah, sebuah istana. Sudah barang tentu yang pertama kali akan kita bangun adalah pondasi yang kokoh. Sementara itu, bagaimana kita akan membangun sebuah pondasi yang kokoh? Maka yang harus dilakukan adalah menggali tanah pijakan itu sebatas kedalaman yang dibutuhkan untuk kekuatan dari pondasi tersebut,
yang akan menopang bangunan di atasnya. Nah, proses penggalian lalu membuang tanah-tanah itulah diumpamakan sebagai proses tasfiyah. Artinya membersihkan dahulu, membuang dahulu hal-hal yang sesungguhnya sangat-sangat tidak diperlukan dan bahkan dapat merusak apa yang akan kita bangun dan akan kita tanam berikutnya. Konsep ini sesungguhnya tidak asing bagi kita. Kita mengenal istilah yang lain dari para ulama-ulama yang lain yang senada dengan konotasi seperti ini. Apa yang kita kenal dengan istilah at-takhalli wa at-tahalli dalam dunia tasawuf. Kemudian kita kenal ada konsep yang lain sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, apa yang kita kenal dengan istilah tazkiyah wa ta'lim. Fadilat Asy-Syaikh Al-Imam Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala membangun konsepnya ini dengan satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh beliau dari jalan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil inati wa akhadtum aznabal baqar wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Yang artinya, apabila kalian, yaitu kaum muslimin, senang melakukan jual beli dengan cara ainah. Ainah ini merupakan salah satu bentuk transaksi ribawi. Dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi dan rela dengan pertanian. Dua hal ini dikonotasikan sebagai terjerumus ke dalam kehidupan duniawi, lebih mementingkan kehidupan duniawi, hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi, terjerumus ke dalamnya. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan al-jihad, yaitu bersungguh-sungguh dalam beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makna yang sangat luas. Salah satunya adalah menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berperang melawan orang-orang kafir. Jika kalian telah melakukan semuanya itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguasakan kepada kalian kehinaan, kerendahan. La yanzi'uhu, dia tidak akan melepaskannya dari kalian, keadaan tersebut, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian, yaitu agama Islam, kembali secara totalitas, menerapkan, mengamalkan semua aturan-aturan, syariat-syariat, perintah-perintah, tuntunan-tuntunan yang ada di dalam agama Islam dalam semua aspek kehidupan kalian. Kurang lebih demikian makna yang lebih luas dari hadis yang mulia ini, disahihkan oleh beliau, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Sahabat Nabi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan sanail, hadis yang mulia ini dijadikan sebagai dasar pijakan dari konsep beliau, di mana maksud daripada tasfiyah dalam hadis yang mulia ini adalah kita meninggalkan
kita membersihkan keadaan-keadaan kita yang jauh dari tuntunan agama Islam. Tidak lagi kita bermuamalah dengan transaksi-transaksi ribawi. Jangan lagi kita terjerumus ke dalam kehidupan duniawi yang menipu. Dan tidak boleh sekali-kali kita meninggalkan jihad fi sabilillah dengan maknanya yang lebih luas. Jika ini tidak dilakukan, maka akibatnya adalah kehinaan, dan kehinaan. Untuk bangkit dan keluar dari keterpurukan tersebut, maka jalan yang harus ditempuh adalah ar-ruju', kembali kepada agama al-Islam dengan berbagai aspeknya. Itulah sejatinya hakikat dari at-tarbiyah. Demikian kurang lebih sahabat Ngopi Pahit yang berbahagia, saudara sebangsa dan sanair, ulasan singkat tentang konsep tasfiyah dan tarbiyah. Silahkan bagi Anda yang memiliki komentar, yang ingin memberikan tanggapan seputar konsep ini, bagaimana seharusnya kita menjalankan konsep ini dalam dunia kita saat ini, di mana kondisi dan keadaan kita memang seperti apa yang beliau gambarkan tadi. Maka untuk kita kembali meraih kejayaan dan kemuliaan kita, tidak ada jalan lain kecuali kita kembali rujuk kepada nilai-nilai agama kita. Semoga ulasan singkat kali ini bermanfaat buat saya dan buat kita semua. Jangan lewatkan episode-episode berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.